Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan video tutorial bagaimana Anda melakukan penjurnalan terhadap latihan soal yang sudah tersedia di laman e-learning Unisbank ya. Jadi di sini saya akan memperagakan gitu atau membuat contoh ya bagaimana Anda mengerjakan prosedur penjurnalannya, karena nanti tugas Anda adalah melakukan posting ya. Untuk posting ke buku besar sendiri, untuk akun 101 atau akun kas sudah saya bantu gitu ya sebagai contoh pengerjaannya. Lalu Anda silakan melanjutkan pengerjaan posting ke buku besar itu untuk akun-akun selanjutnya. Dasarnya dari apa? Dasarnya dari jurnal yang akan kita kerjakan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama ada di soal ya, bahwa Ibu Selin mendirikan usaha rias dan salon di tanggal 1 Januari 2019. Nah, ini ada rincian transaksi usaha yang sudah terjadi untuk bulan pertama operasi pada Januari 2019. Ya, yang pertama, tanggal 1 Januari adalah Ibu Selin menginvestasikan uang tunai sejumlah 16.800.000 ke dalam usahanya. Nah, selalu diingat ya, ketika kita akan melakukan penjurnalan, kita harus langkah pertamanya adalah melakukan analisis transaksi. Jadi kita harus menganalisis transaksi mana yang bisa dilakukan penjurnalan dan transaksi mana yang sekiranya itu tidak bisa dilakukan penjurnalan. Untuk nomor 1 sendiri, setelah Anda melakukan analisis transaksi terhadap transaksi yang boleh atau bisa masuk penjurnalan atau tidak, langkah berikutnya adalah Anda tentukan ya akunnya, dia pakai akun apa saja yang berkaitan terhadap transaksi itu. Setelah itu cari tahu pengaruhnya terhadap posisi debit dan kreditnya, karena sekali lagi akuntansi itu tidak bisa terlepas dari persamaan dasar akuntansi ya, dimana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian pengaruhnya terhadap debit dan kredit adalah terhadap pergerakan keluar dan masuknya gitu ya, naik dan turunnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau di dalam pencatatan akuntansi itu tidak ada nilai uang yang minus ya atau yang negatif. Jadi untuk menghindari nilai uang yang negatif, maka dilakukan prosedur secara debit dan kredit gitu ya. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 19 terdapat peristiwa ekonominya adalah menginvestasikan uang tunai sejumlah 16.800.000 rupiah ke dalam usaha salon dan rias. Nah, sekali lagi kalau kita melihat persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan ekuitas plus liabilitas, maka akan ada minimal ada 2 akun yang berkaitan ya, atau 2 akun yang berhubungan gitu terhadap suatu transaksi. Nah, untuk transaksi nomor 1 sendiri ya, investasi uang tunai ke dalam usaha, berarti situ ada kata-kata uang tunai. Namanya uang tunai berarti dia berupa kas ya, masuk ke kas, sehingga kas itu termasuk bagian dari aset. Nah, jadi tolong dihafalkan ya akun-akun untuk posisi aset, liabilitas dan ekuitas. Di minggu lalu sudah saya sertakan ya di PPT-nya, dan saya sudah memberi tugas untuk menghafal ya kan. Jadi akun pertama adalah kas. Karena kas itu dia adalah akun dari aset, maka posisi normalnya di debit, sehingga ketika terjadi penambahan juga menambahkannya di debit. Jadi di sini masuk ke dalam kas. Kemudian kalau sudah dapat kas, maka harus ada lawan akun transaksinya ya, atau akun lawan transaksinya. Karena sekali lagi akuntansi itu adalah menggunakan prinsip persamaan dasarnya ya,
aset sama dengan ekuitas plus liabilitas plus ekuitas. Nah, lawan transaksinya apa? Lawan transaksinya adalah modal, karena di situ ada kata-kata investasi. Investasi di sini berarti untuk modal dari perusahaan Ibu Selin. Sehingga silakan tulis modal di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena modal adalah bagian dari ekuitas, sementara ekuitas itu posisi normalnya di kredit. Sehingga ketika terjadi penambahan ekuitas, maka yang bertambah adalah di sisi kreditnya. Nah, untuk penulisan jurnalnya sendiri, ketika debit dan kredit itu bisa Anda boleh lakukan pemisahan seperti ini ya. Tapi misal di sini terus atau Anda tulis di sini, silakan. Tapi umumnya memang penulisan jurnal itu untuk sisi debit sebelah kiri, kemudian untuk sisi kredit agak menjorok ke dalam ya, atau agak menjorok ke arah kanan gitu. Jadi sedikit perbedaannya. Nah, di sini silakan ditulis modal Selin. Referensinya silakan dilihat ya di sini. Sini sudah ada referensinya ya. Kas berarti dia pakai nomor referensi 101. Kemudian modal Selin adalah 301. Sekali lagi, kas itu posisinya di debit, maka penambahannya juga terjadi di debit, dan saldo normal ya pasti juga di debit sebesar 16.800.000. Begitupun dengan yang kreditnya ya, karena prinsip dalam akuntansi adalah harus balance, harus seimbang. Transaksi yang kedua, dibayar di muka sewa sebesar 7.200.000 untuk masa setahun. Nah, di sini perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar sewa, sehingga karena pembayarannya secara tunai, maka akun yang dikeluarkan adalah akun kas. Kalau akun kas keluar berarti dia posisi di kredit. Kalau di kredit berarti dia posisi di sini. Ya, saya akan tulis di sini kas. Nah, kalau sisi kredit sudah terpenuhi, maka harus terpenuhi juga di sisi debit. Apa tuh sisi debitnya? Yaitu adalah biaya sewa ya, atau ya beban sewa gitu, sebesar 7.200.000. Ya, referensinya berapa? Kalau tidak hafal silakan Anda lihat di sini referensinya. Kas sama ya, seperti di atas 101. Kemudian biaya sewa 501. Ya. Berikutnya soal nomor 3. Dibeli peralatan 20 juta, dibayar tunainya 5 juta, sisanya dibayar secara berangsur-angsur. Oke, dari sini ketahuan bahwa terjadi kas keluar ya, karena pembayaran secara tunai sebesar 5 juta. Kemudian sisanya dibayar berangsur-angsur, berarti perusahaan atau Ibu Selin sudah menerima barang terlebih dahulu, tapi masih ada pembayaran yang belum dilakukan, sehingga timbulnya adalah hutang. Ya. Kas keluar berarti di kredit. Kemudian pembayaran berangsur-angsur berarti pembayarannya hutang, timbul hutang. Hutang itu bagian dari liabilitas. Liabilitas saldo normalnya adalah kredit, sehingga penambahan hutang sama dengan penambahan liabilitas sama dengan posisinya di kredit. Oke, kemudian sisi debitnya apa? Sisi debitnya adalah dibeli peralatan, berarti peralatan itu sendiri. Nah, kurang satu. Kok ini bukan kredit ya, kas. Mohon maaf, salah. 5 juta. Hutangnya berarti 15 juta. Nah, berikutnya
Ini referensi nanti kita isi terakhir aja gitu ya, biar nggak keluar-keluar dari halaman. Nomor 4, menerima pendapatan atas jasa wisuda oleh pelanggan secara tunai. Secara tunai berarti menerima kas. Kemudian pendapatan jasa berarti di sini tulis pendapatan. Akun pendapatan adalah akun yang tidak pernah saldo normalnya di sisi kredit dan dia tidak pernah mengalami pengurangan ya. Namanya pendapatan selalu mengalami peningkatan. Berikutnya nomor 5, menerima order paket rias 4 juta yang akan dibayar pelanggan di lain hari. Oke, jadi di sini kita kerja dulu tapi belum mendapatkan bayaran sehingga timbul lawan dari utang yaitu piutang ya. Kemudian untuk pendapatan atas orderan ini, sekalipun belum menerima uang pelunasannya atau uang pembayarannya, pendapatan yang diterima di hari itu tetap harus tercatat di hari yang sama, sehingga tanggal 7 di sini timbul piutang. Piutang selalu saldo normalnya adalah di sisi debit. Karena apa? Karena piutang bagian dari akun aset. Akun aset saldo normal di debit. Kalau debitnya piutang, maka kreditnya adalah pendapatan ya. Karena pendapatan itu selalu bertambah dan adanya di sisi kredit. Piutangnya 4 juta. Oke, kemudian nomor 6, membayar biaya lain-lain ya. Tunai. Oke, kalau tidak ada keterangan pembayarannya dilakukan kapan, maka anggapnya atau asumsinya adalah tunai, sehingga pasti kasnya dikredit. Kalau kas sudah dikredit, maka sisi debitnya siapa? Sisi debitnya adalah biaya itu sendiri ya, biaya lain. Oh ya, mohon maaf sekali ya, suara saya mungkin agak sengau karena sedikit pilek gitu. Transaksi nomor 7, menerima tunai atas piutang tanggal 7 sebesar 1 juta. Berarti piutang yang tanggal 7 Januari ini ya dari pelanggan, total tagihan 4 juta baru bisa dibayar 1 juta. Nah, caranya adalah karena secara tunai maka berarti pengaruhnya di kas ya. Sementara apakah pendapatannya berkurang? Tidak, pendapatan bukan berkurang tapi piutang yang berkurang. Kalau piutang berkurang, piutang itu sisi debit, ketika berkurang dia akan berada di sisi kredit. Ya, piutang tanggal 7 Januari. Oke, jumlahnya sama 1 juta. Lalu nomor 8, Selin mengambil uang dari perusahaan sebanyak 420.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, atas transaksi nomor 8 ini, karena Selin mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka timbul prive. Prive adalah kondisi di mana owner atau pemilik itu menggunakan kekayaan perusahaannya untuk kepentingan pribadi si owner atau pemilik itu sendiri. Ya, sehingga untuk nomor 8 itu tanggal 10 ini timbul kasnya pasti keluar karena pembeli mengambilnya nggak ada keterangan ya, anggap saja tunai. Kemudian di sini prive. Nomor 9, Selin menambah 600.000 uang tunai ke dalam perusahaan untuk menambah modal. Nah, ini berarti sama kasusnya seperti tanggal 1.
Ya, modal bertambah, kas juga bertambah. Nah, untuk transaksi tanggal 10, Salim memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang pribadi sebesar 200.000. Nah, karena sebelum melakukan penjurnalan Anda perlu melakukan analisis, maka untuk transaksi di nomor 10 kita analisis. Si Salim ini memperbaiki mobil tidak memakai uang perusahaan. Berarti uang perusahaan utuh, yang berguna adalah uang pribadinya. Sehingga secara pencatatan akuntansinya atau penjurnalannya hanyalah untuk transaksi-transaksi yang memiliki keterkaitan atau sangkut paut terhadap akun-akunnya, gitu ya. Jadi nomor 10 karena menggunakan uang pribadi maka tidak melibatkan harta gitu ya dari perusahaan, maka atas transaksi ini tidak mempengaruhi perusahaan, tidak perlu dicatat gitu ya. Kemudian terlamar 11 diterima uang tunai 600.000 dari piutang usaha tanggal 7. Maka ini berarti sama seperti yang pada nomor 7 ya, poin 7. Kas masuk, kemudian piutangnya berkurang. Oke, sebesar berapa? Sebesar yang ditulisnya. Oke, untuk terakhir, Salim mengambil uang dari perusahaan 60.000 untuk keperluan pribadinya, maka ini terjadi privé sama seperti yang nomor 6. Nomor 8. Kas. Nanti kita cek apakah jawaban kita benar atau salah. Nah, jangan lupa karena prinsip Excel itu adalah balance, maka di hasil akhir ini tolong ya agar bisa diberikan penjumlahannya gitu. Masih ada apa? Tidak ada. Gitu ya, di sini tulis misalnya total. Oke. Loh, silakan di sini tulis total. Ya, karena prinsip akuntansi itu harus balance, maka ini juga sama ya, dicari apakah sudah balance atau belum.
Bentar ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka berarti ada ketidakseimbangan di dalam tulisannya. Ya, jadi bisa dicari mana yang salah. Ternyata yang salah adalah nomor 8. Ya, jumlah 420, saya di sini bisa 430. Oke, kemudian cari lagi mana yang sekiranya tidak sama. Ada yang terlewatkan. Nah, kan benar terlewatkan. Nah, jumlahnya udah sama ya. Jadi ini adalah hasil dari jawaban tugas kita, gitu. Oke, silakan seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ajukan lewat WhatsApp grup, kita diskusi di sana ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, posting ke buku besar untuk 15 akun ya. Meskipun akun kas sudah saya kerjakan, tapi tetap itu tolong Anda tulis di buku. Tujuannya agar Anda bisa mempelajarinya kembali sewaktu-waktu. Dadah, sampai jumpa minggu berikutnya.